Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Tetap ikuti protokol new normalnya ya. Kali ini yang bakalan aku sharing sama teman-teman semua yaitu tentang tips dan trik dalam membeli handphone bekas. Sering ragu ya beli handphone bekas? Tenang, aku punya cara melakukan pengecekan agar teman-teman mendapatkan handphone bekas namun kualitasnya sesuai yang diharapkan dan insya Allah dalam kondisi terbaik. Pada nanya kan gimana tips dan triknya? Mudah kok, hanya dengan 4 kode rahasia ini dijamin handphone bekas yang teman-teman beli bebas dari masalah dan kerusakan yang disembunyiin oleh penjual. Apa itu? Simak tuntas tips dan trik berikut ini. Oke teman-teman, seperti yang aku janjiin tadi, aku akan kasih 4 kode rahasia dalam pengecekan handphone bekas. Namun sebelum itu, aku mau kasih informasi juga nih buat teman-teman bahwa untuk handphone yang aku pakai itu mereknya Sony, tipenya Xperia XA Ultra. Kenapa aku sampaikan? Nantinya dikhawatirkan menu yang ada pada handphone dengan merek ataupun tipe-tipe lain itu berbeda. Namun, tidak jauh berbeda lah ya gitu. Hampir sama, cuma bahasanya kebanyakan sih berdasarkan pengalaman aku, bahasanya hampir berdekatan walaupun terjadi sedikit perbedaan bahasa. Atau ada juga handphone yang tidak nampilin secara keseluruhan gitu. Namun, yang di sini yang bakalan aku kasih tahu yang bagian-bagian terpenting saja. Oke, kita langsung ke eksekusi. Yang pertama-tama kita buka yaitu menu panggilan. Di sini kita masukin kode rahasia yang pertama yaitu bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini dicantumkan email dari handphone tersebut. Manfaatnya adalah teman-teman bisa menyamakan email yang terdapat di handphone dengan email yang terdapat di kotak handphone. Jika sama, berarti tidak ada permasalahan. Yang dikhawatirkan berbeda. Jika berbeda, saran aku nih di sini buat teman-teman semua, teman-teman bisa pertanyakan ini kepada penjual. Karena apa? Itu bukan kotak dari handphone yang bersangkutan. Teman-teman juga berhak dong ya menanyakan hal yang demikian. Takutnya nanti gitu handphone tersebut dikhawatirkan bukan miliknya pribadi atau bahkan yang lebih bahaya lagi handphone tersebut merupakan handphone curian. Oke, sampai di sini cukup ya untuk kode rahasia yang pertama. Untuk kode rahasia yang kedua yaitu bintang pagar 4636 pagar bintang. Oke, di sini kalau untuk handphone aku nama menunya menguji. Kalau handphone lain nanti disesuaikan aja ya. Di sini ada menu informasi ponsel, statistik penggunaan, dan WiFi information ataupun informasi WiFi. Yang aku bahas ataupun bagian terpenting aja dari menu ini yaitu informasi ponsel. Di sini teman-teman sebetulnya juga tercantum email dari handphone. Namun kekurangannya adalah aku pakai emailnya tadi itu di handphone aku ada dua. Sementara di sini email yang dicantumkan hanya satu. Kenapa ini kejadian? Karena email yang tertera di sini adalah email yang kartunya aku aktifin. Nah, untuk email satunya lagi kenapa nggak muncul? Karena di SIM 2-nya nggak aku pasang kartu gitu. Kalau untuk berikutnya di nomor telepon, untuk nomor telepon ada yang mungkin nanti di sebagian handphone tertera di situ, ada juga yang kayak handphone aku nggak tertera di situ. Yang berikutnya yaitu jaringan saat ini, itu maksudnya jaringan dipakai saat ini. Tergantung operator seluler lah ya, pakai kartu apa gitu. Kalau menurut aku sih ini nggak terlalu penting.
Yang paling penting kalau menurut aku di sini yaitu tentang kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal karena apa? Karena ketika handphone terbentur, biasanya daya tangkap sinyal itu semakin berkurang berdasarkan pengalaman ya. Ada juga sih yang nggak kejadian apa-apa, terbentur sekeras apapun, juga sinyalnya juga bagus-bagus saja. Kita kan beli handphone bekas, sebisa mungkin meminimalisir dari istilahnya itu kerusakan dari handphone yang bakalan kita beli. Untuk kekuatan di sinyal di sini, langsung aku jelasin ya. Kekuatan sinyal di sini, ini ada dua satuan yang dipakai. Yang pertama yaitu dBm, yang kedua di sini aku bacanya ASU aja ya. Takutnya nanti orang Jawa salah tanggap tentang ini. Di sini di handphone aku tertera minus 95 dBm dan 45 ASU. Jadi di sini yang aku bakalan kasih tahu untuk dBm dulu ya. Untuk dBm nih kan turun naik. Semakin kecil nilai dBm maka semakin kuat daya tangkap sinyalnya. Kalau ASU itu kebalikannya, semakin besar nilai ASU maka semakin lemah pula daya tingkat ataupun maaf daya tangkap sinyal dari handphone tersebut. Cuma ini tidak hitungan mutlak juga ya tentang daya tangkap sinyal. Terkadang di beberapa daerah itu sinyalnya memang jelek tuh, atau operator yang dipakai itu di sana misal beberapa daerah dengan operator A jauh lebih bagus jaringannya, operator B malah jelek jaringannya. Ini hanya sebagai yang namanya itu aku bilang di sini hanya sebagai acuan aja. Nah, kalau untuk fatalnya gimana? Untuk DBM itu batas maksimalnya itu sekitar minus 110. Ketika nanti nih yang terpenting, ketika nanti teman-teman lihat handphonenya di minus 110, nggak gerak-gerak, turun ke misalnya kayak ke punyaku ke min 94, 93 gitu, nggak gerak daripada itu udah dipastikan bahwa sinyal dari handphone tersebut ataupun daya tangkap sinyal dari handphone tersebut itu sudah rusak. Itu berdasarkan pengalaman aku loh ya, pengalaman aku pribadi. Untuk ASU ini kalau aku sih nggak terlalu ngitung, lantaran kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, kondisi geografis itu menentukan, operator seluler juga menentukan. Jadi untuk nilai ASU yang aku kasih tahu di sini, ASU yang terbaik ataupun nilai yang terbaik dari ASU itu nilainya 0. Kemungkinan nanti di suatu daerah ataupun teman-teman juga bakalan lihat ada nilainya tuh yang berubah menjadi 0. Cuma ini tergantung ya, nggak jadi hitungan mutlak juga. Cuma kalau saran aku, perhatiin aja di dBm. Ketika dBm-nya di minus 110, berarti dapat dipastikan itu nggak turun ya, nggak ada pergeseran ya. Minus 110 tanpa pergeseran dipastikan bahwa alat penangkap sinyalnya itu udah rusak. Udah, itu aja tentang kekuatan sinyal. Untuk layanan suara, aku rasa juga nggak terlalu penting. Layanan data juga nggak terlalu penting. Langsung aja ya ke bagian tetapkan jenis jaringan utama. Di sini kalian juga bisa lihat jaringan yang dapat diakses oleh handphone. Klik aja bagian ini. Semua jaringan dapat diakses ada di sini, ada LTE, UTMS, WCDMA, GSM, dan lain-lain. Ini aku bahasnya sedikit aja ya, kalau bahas semua jenis jaringannya itu nggak bakalan selesai di satu video ini. Kalau LTE itu kita sering menyebutnya 4G atau 4G. Kalau TMS itu biasanya kalau bahasa kitanya bilangnya itu 3G ataupun 3G, dan GSM itu adalah 2G. Diingat ya, intinya setelah melihat menu ini teman-teman jangan nanya lagi ini HP-nya 4G enggak gitu. Jangan buat emosi penjual juga ya. Sekarang kita langsung ke bagian data terkirim dan data diterima. Di sini hitungan yang pastinya itu di bagian data diterima. Kita lihat satuan di sini adalah satuan byte.
dan sering berubah-ubah ya. Jadi nggak bisa ditetapkan juga nih nanti angkanya harus bagi berapa. Yang jelas nanti ketika teman-teman selesai aku membahas tentang data terima, kalian ngerti maksud aku kenapa ini juga penting aku bahas di sini. Nah, untuk satuan byte ke yang mudahnya sepertinya ke gigabyte ya. Kenapa? Nah, teman-teman mungkin sering beli paketnya tuh paket misal 15 giga, 10 giga, 2 giga, 5 giga dan segala macam. Jadi, supaya lebih mudah, aku jadikan aja satuannya menjadi satuan gigabyte. Dari byte ke gigabyte itu dibagi 1 juta ataupun dibagi sejuta ya. Kalau dibagi sejuta gampang, kita geser aja sebanyak 6 angka ke kiri. Oke, aku coba geser. Ini walaupun berubah-ubah, abaikan aja. Jadi, angkaku di sini ini 415.92202. Ini kalau berubah lagi abaikan aja ya. Aku coba geser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sekitar 415 GB atau 415 giga. Intinya, handphone ini dari awal diaktifkan sampai sekarang itu telah menerima data sebanyak 415 GB atau 415 giga. Nah, di sini kenapa, seperti yang aku bilang tadi, kenapa ini penting? Biasanya penjual agar handphonenya laku lebih mahal, penjual menyatakan handphonenya tuh baru pakai sebulan lah, baru pakai seminggu lah. Aku contohin deh, ini seandainya aku yang jual, aku bilang handphone ini, teman-teman nggak bisa ngecek ke sini ya. Aku bilang handphone ini baru pakai 7 hari. Terus teman-teman pasti menanyakan tentang kwitansi. Aku terus kwitansinya sengaja aku sembunyiin supaya teman-teman percaya kalau handphone ini baru aku pakai selama kurun waktu 7 hari. Kalau teman-teman nggak ngecek ini, kwitansi pembelian juga nggak ada, berarti teman-teman percaya dong ya tentang berapa lama aku pakai handphone ini. Namun ketika teman-teman udah melihat ini, teman-teman bisa ambil yang namanya tuh hitung-hitungan wajar. Kayak aku nih sekitar 415 GB. Nah, kita coba hitung-hitungan dengan kalkulator ya. Oke, aku coba dulu buka menu kalkulator. 415 GB. Aku coba ingat-ingat ya, 415 dibagi 7 hari, seminggu 7 hari, 7 berarti 1 hari aku menerima data sebanyak 59 GB. Itu bukan hitungan yang wajar. Yang wajar ya, aku rasa itu bukan hitungan yang wajar. Kita anggap aja 415 2 giga aja satu hari. 2 giga satu hari aku terima, itu aku udah pakai handphone ini sebanyak 207 hari ataupun 208 hari karena ini udah 0,5 ya. 208 hari. Nah, tadi aku ngakunya 7 hari. Ternyata setelah dicek di sini, nggak mungkin dong ya kerjaku dari pagi sampai sore, malam, pagi, siang, sore. Seharian dalam 24 jam, handphoneku ini menerima data terus, atau supaya lebih kencang terima datanya, aku download dari pagi sampai pagi lagi. Itu nggak mungkin, itu bukan hitungan yang wajar gitu. Terus kapan nelponnya? Nah, nanti juga aku kasih tahu nih, ini nelponnya udah berapa lama tuh handphone ini digunakan. Nah, jadi pada intinya di sini manfaatnya luar biasa kan? Jadi teman-teman tidak bisa penjual membohongi berapa lama dari pemakaian handphone tersebut. Nah, untuk kode rahasia yang kedua mungkin ini aja dulu yang aku bahas. Untuk berikutnya kita masuk ke kode rahasia yang ketiga, yang mungkin ini jauh lebih penting dan jauh lebih fatal lagi ketika teman-teman tidak melakukan pengecekan di sini. Oke, baik, kita coba kembali ke menu tadi. Oke teman-teman, untuk kode rahasia yang ketiga ini berbeda dari kode-kode yang kita pakai sebelumnya.
Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya, kode yang ketiga ini beda merek, beda kode yang harus kalian tekan ataupun yang harus kalian masukkan. Nah, di sini aku bakalan tampilin untuk kode rahasia dari semua handphone yang aku tahu aja ya dulu gitu. Nah, kalau untuk Xiaomi itu kodenya bintang pagar 64663 pagar bintang. Kalau untuk Samsung nih, simple. Samsung hanya bintang pagar 0 pagar bintang. Untuk Sony, nih kayak punya aku nanti pakai ini nih, bintang pagar 7378423 pagar bintang. Kok panjang sendiri ya? Berikutnya untuk HTC, itu kodenya yang digunakan itu bintang pagar 3424 pagar bintang. Nah, yang lebih anehnya lagi ke merek handphone Asus. Asus kalau tadi kita di tombol dial ataupun tombol telepon, kalau Asus kita masuknya ke menu kalkulator. Jadi kalau Asus nanti nekannya tuh di kalkulator, jangan lupa ya ini titiknya, titik 12345 plus sama dengan tuh. Kalau Asus nanti keluar tuh menu seperti menu-menu yang bakalan aku tampilin nanti gitu. Nah, udah dicatat kan ya? Kalau belum aku tungguin dulu deh 1 jam. Kelamaan ya? Oke, langsung ya. Ntar aku taruh deh di link deskripsi ataupun teman-teman bisa screenshot deh ini untuk kode-kode ini. Oke, langsung aja aku coba masukin kode yang ketiga. Yang ketiga, Sony tadi itu bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nih udah masuk. Di sini namanya tuh service menu namanya. Nah, di sini lebih kepada pengecekan di perangkat kerasnya. Ada juga sih mengenai perangkat lunaknya, cuma aku lebih nyaranin cek perangkat kerasnya lewat sini aja gitu, jauh lebih bagus. Nah, di sini ada service info, service test, service setting, dan Duh, kok susah ya bilangnya ya. Customization setting. Maklum ya, lidahku agak susah nih kalau ngomong-ngomong udah bahasa-bahasa yang kayak gini. Oke, yang pertama kali aku buka yaitu service info. Nih, untuk service info di sini ada yang pertama ditampilkan yaitu model info. Berikutnya software info, firmware info, SIM lock, configuration, dan lain-lain segala macam ya di sini gitu. Aku coba dulu buka di model info. Model info di sini terlihat bahwa handphoneku modelnya berarti Sony F3216. Nah, di sini kenapa ini juga aku buka? Ini untuk pembuktian handphone yang kita beli tersebut itu ori atau tidak terdaftar sama sekali di Sony gitu. Oke, aku coba dulu handphone aku yang aku pakai sekarang. Ini aku coba browser ya. F23216. Oke. Xperia. Berapa tadi? Oh, Xperia 3216 F 3216. Ada nggak ya? Oke, buka sembarangan aja ya. Oke, ada Xperia XA Ultra Dual F2 3126 nih. Kita ambil yang bagian atas saja. Berarti handphoneku ini betul-betul pengeluaran dari Sony. Karena apa? Tipenya juga termasuk di Sony. Pernah ada pengalaman pribadiku juga ketika aku buka di menu ini, handphone lain pakai merek kodenya yang kayak aku bilang tadi lain, hasil yang ditampilkan juga lain loh di sini. Coba cek, rupanya handphone tersebut bukan handphone keluaran dari, misalnya kayak punya aku
Sony bukan keluaran dari Sony, melainkan replika dari tipe itu sendiri. Makanya aku juga bahas di sini supaya teman-teman juga jangan tertipu loh tentang handphone yang teman-teman pakai. Atau sekarang lebih gampangnya dicek email aja gitu, terdaftar apa enggak emailnya gitu. Udah, aku rasa cukup di model info. Berikutnya kalau untuk software info, ini berhubungan dengan software seingat aku ya. Semuanya ini untuk sama sih dengan yang tadi. Ini untuk SIM lock, configuration, MAC address. Nah, mungkin di menu service info ini aku hanya buka di bagian model info aja ya. Itu hanya untuk pembuktian dari terdaftar apa enggaknya handphone tersebut. Sini aku lebih nyaranin di bagian yang kedua sih ya, di service test. Di service test teman-teman di sini bisa lihat keyboard dan switch. Untuk keyboard dan switch maksudnya di sini untuk pengetesan tombol-tombol dari handphone ataupun tombol-tombol yang berada dari handphone yang teman-teman cek. Aku cobain ya, aku coba buka. Ini katanya aku disuruh nekan sembarang tombol aja. Oke, aku tekan sembarang tombol. Maaf kelamaan. Aku coba buka lagi ya. Sembarang tombol. Oke, ini aku volume naik. Oke, hidup. Volume turun. Hidup. Ini aku di logo di tombol kamera yang di samping. Oke, nah berarti untuk masalah tombol nih aku coba back. Oke, back. Berarti semua tombolku di sini berfungsi gitu. Ini keluarnya kayaknya nungguin ya. Oke, aku coba tunggu ya, keluar sendiri. Nah, yang berikutnya tak kalah penting, tadi udah keyboard ya. Keyboard udah kita tes. Yang berikutnya yang kita coba tes lagi yaitu touchscreen. Ini bagian fatal daripada handphone. Di beberapa iklan yang aku lihat, teman-teman yang menjual handphone bekas tentunya gitu ya, yang menyatakan bahwa touchscreen-nya retak hanya selai rambut, LCD aman. Toh sekarang lebih banyak handphone yang ketika mau mengganti touchscreen, LCD-nya juga ikut keganti loh. Bahkan yang harus wanti-wanti juga teman-teman di sini, terkadang dari seri-seri tertentu, harga touchscreen ataupun harga LCD-nya itu luar biasa mahal. Ada yang sampai mencapai harga 2 jutaan lebih ke atas. Jadi, kalau menurut aku saranin di sini ke teman-teman yang mau beli handphone, terutama yang mengalami kerusakan di bagian touchscreen ataupun di bagian LCD, lebih banyak di bagian touchscreen ya. Teman-teman browsing dulu deh harga touchscreen-nya berapa ataupun touchscreen apakah gebelibet ya ngomongnya, apakah touchscreen-nya itu bisa diganti touchscreen aja atau sekalian yang namanya tuh harus ganti full set dengan LCD-nya. Misal yang bakalan aku jual nih handphone Sony aku. Handphone Sony aku ini aku jual tapi touchscreen-nya misalnya rusak gitu. Aku coba deh cari berapa biaya ataupun berapa harga touchscreen dari Sony aku. Aku coba ya. Kalau teman-teman nggak percaya, aku coba touchscreen Xperia XA Ultra. Oke, coba ini ya, coba belanja aja nih. Ini touchscreen XA Ultra mana ya yang punya aku. Oh maaf, aku ambil harganya dulu. Nah, berarti ada jual ininya ya gitu yang kepisah. Kalau yang sepaket ini XA aja mana ya, dua bukan tipe handphone aku, dia aku 3216 tadi ya, 3216. Oh ya, ini sekitar 275.000. Cuma ini ori atau enggaknya kita juga nggak tahu ya gitu. Nih sekedar saran sih ya gitu. Jadi kalau handphone aku rusak ya biaya perbaikan LCD-nya ataupun biaya perbaikan touchscreen-nya itu harus siapkan budget segitulah gitu. Yang jelas punya dana ataupun menyiapkan budget untuk mengganti touchscreen-nya tadi gitu. Nah keunikan dari
touchscreen, seandainya nih maaf susah ya belibet ngomongnya. Seandainya touchscreen yang handphone teman-teman yang bakalan beli itu bentuk luarnya itu udah bagus gitu. Cuma teman-teman nggak tahu kan sensitif sentuhnya. Kadang ada beberapa bagian, menurut pengalaman aku nyerpis handphone ya, beberapa bagian tengah hidup, atas mati, bawah hidup, atau di bagian-bagian tertentu beberapa titik, hanya beberapa titik yang mati gitu, kadang di sudut segala macam. Nah makanya aku saranin ini dicek yang luar biasa, teliti dulu gitu, kalau bisa semua stepnya dilewati. Oke, aku coba di touchscreen aku dulu. Ini free draw, maksudnya ini bebas ya, kita menggaris dimanapun gitu, kalau nggak salah aku ya. Nah jadi touchscreen aku ini aku sentuh-sentuh aja sembarangan, aku kayak nulis-nulis, berarti touchscreenku nih sampai ke bawah nih masih normal. Oke, itu untuk bebas ya kita nulisnya. Kalau ini kita dikasih kotak, kemudian kita sentuh aja dari bagian terserah dari kotak tersebut. Kita coba sentuh, ini terjadi pergantian warna. Kelebihannya di sini teman-teman bisa lihat juga nanti untuk handphone ketika warnanya misalnya nanti ada yang buram, itu teman-teman kayak hijaunya buram segala macam gitu. Misal kalau hijau buram mungkin pengaruhnya sama foto di wajah kan juga tidak terlalu masalah. Yang masalahnya nanti ketika foto-foto tumbuhan hijaunya jadi tidak bagus gitu. Sekaligus lihat warna juga lah ya di sini. Berarti selain ngecek touchscreen juga mengecek yang namanya tuh LCD dari handphone ini. Aku coba ya, tarik ya garis. Ini aku ambil garis yang di tengah nih, di tengahnya ada merah. Oke, muncul. Aku coba ambil kiri dulu ya. Kiri. Nih, 2 kelewat. Oke. Kiri, habis itu aku ambil kanan. Oke. Terus aku coba ambil atas. Oke. Aku coba ambil tengah, aku coba ambil bawah nih. Oke, berarti touchscreenku semuanya bisa ditekan. Nah sekarang kita disuruh kita tekan yang biru sudut kanan atas lama-lama. Nih kita coba tekan, tarik ke bawah sampai, jangan sampai keluar garis. Kalau keluar garis dia nanti kembali lagi ke titik semula, kayak main game ya gitu. Cuma aku juga nggak ngerti kali lah kalau soal game. Ini kita tarik masih dalam garis yang telah disediakan. Oke, kita masukkan. Oke, masuk. Sama, kita tarik lagi. Oke, kok rasanya main game gini ya? Itu untuk istilahnya itu mencoba touchscreen-nya dengan garis-garis yang telah disediakan. Aku kalau bahasa Inggris bukannya malas bilang ya, cuma agak belibet ntar ngomongnya gitu. Ini kalau untuk tab red test berarti tes untuk warna merah gitu. Warna merahnya gimana? Aku coba buka ya. Coba buka tentang tes warna merahnya. Oke, di sini kita disediain nomor dari 1 ke kanan 5, di bawah 40 36 berarti 36 ke 40. Oke. Di atas dari berarti kita nekannya nanti disuruh 1 2 3 4 5, 6-nya nanti dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Oke, kita coba. Nanti kalau handphone teman-teman nanti yang tekan itu ada warna merahnya yang tidak kebuka, berarti handphone tersebut bermasalah di bagian warna merahnya. Untuk warna lain mungkin teman-teman coba sendiri lah ya di rumah, atau coba praktekin pakai handphonenya sendiri. Oke, aku coba ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Tanganku agak basah ya. Oke, aku coba ikutin. Kok kayak main game lagi ya? Oke. Main game apa namanya nih? Oke, 40. Oke, berarti seluruh dari warna merah di handphone aku. Kalau sekarang nih, aku nggak ada kamera ini ya. Kamera aku lagi habis baterai, jadi nggak bisa nunjukin ke teman-teman gimana kondisi di layar handphone aku yang aku lihat sekarang di sini. Oke, itu aku tekan, ketiganya ketekan. Oke, aku coba back aja deh. Coba kembali. Terus itu tadi untuk warna merah, untuk warna hijau dan warna birunya boleh teman-teman tes sendiri.
Oke, untuk display udah, untuk LED di sini teman-teman nganu yang namanya itu LED-nya. Ini kalau di handphone gimana ya? Aku juga kayak aku bilang tadi nggak ada kamera. Ini kalau ketika indikator ya, LED indikator ataupun lampu yang berada biasanya tuh di sudut kiri yang penanda kayak WA masuk segala macam. Kayak BBM ya, di BB. Kalau BB jelas ya, kayak di BBM dulu yang ada lampunya tuh terlihat gitu. Kalau untuk Android beberapa ada yang punya lampu, ada juga yang tidak punya lampu. Cuma nanti ketika menu ini tidak disediakan, berarti bukan ada yang rusak. Memang lampunya maaf tidak tersedia untuk tipe tersebut. Oke, sekarang aku coba buka di bagusnya di mana? Langsung speaker ya. Oke, aku coba speaker. Ini aku pakai handsfree. Jadi aku pakai mix eksternal. Speakernya ini nggak bakal kedengaran juga, cuma nanti ketika teman-teman buka di menu ini, ketika katanya speaker, nanti teman-teman akan didengarin kayak ada yang bunyi beat, ada juga yang bunyinya tuh kayak musik gitu. Atau ntar aku coba buka dulu deh mix. Aku coba buka. Nah, ini musik kalau punya aku. Nih kan musik kalau punya aku sama dengan kayak earphone. Kalau untuk earphone musik cuma bunyinya di bagian pendengaran apa ya? Bagian speaker yang dekat kuping kalau nelpon apa ya namanya? Lupa. Pokoknya itulah untuk earphone. Kalau mau coba ya udah aku cobain. Nih, udah bunyi nih. Dengar nggak ya? Nih, ada musik. Nah, tuh. Nah, berarti handphoneku untuk speaker dan earphone-nya itu udah ini udah bagus. Nah, untuk mikrofon banyak nih kadang teman-teman yang ngeluh tentang bagian mikrofon. Ini aku mic eksternal aku lepas jadi suaranya agak sedikit ini ya beda ya. Nggak apa ya. Coba di mic dulu. Kalau untuk mikrofon di sini kadang teman-teman setelah beli handphone ketika menelpon suara orang dengar, suara kita nggak dengar gitu sama orang. Kita dicoba dulu, cek di bagian mikrofonnya. Ini cek, 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 cek. Oke. Ini cek, 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 cek. Oke. Oke, udah ya. Ini aku mic-nya ada dua. Nanti disesuaikan aja kalau teman-teman mau ngecek mic. Kalau yang misalnya kayak seri handphone aku, mic-nya tuh di bawah satu, di atas satu. Kalau cuma satu ya tes satu aja. Kalau dua-duanya ada, kalau mau coba dua-duanya juga boleh. Kalau aku sih jarang bermasalah lah ya untuk bagian mic. Kenapa? Dan juga jarang kena air handphonenya gitu. Nah, berikutnya untuk vibrator, ini untuk getar, boleh dicoba. Kalau teman-teman mau coba, bisa coba sendiri. Kenapa? Di sini aku juga nggak bisa nampil ini namanya itu getaran. Nah, berikutnya ini yang bisa ditampilin aja ya. Untuk kamera, ini kamera belakangnya. Ini kebetulan aku lagi depan laptop. Oke, aku pasang mic dulu deh, biar gampang ngomongnya. Tadi kamera belakang, sekarang aku cobain kamera depan. Oke, kamera depan nih atas. Oke, kamera depan berarti oke. Untuk plus LED test ini untuk lampu flash. Kalau lampu flashnya satu, dia dikasih kayak punya aku nih dua flash di depan sama flash belakang. Ini nggak bisa juga ditampilin ya, gimana caranya sih? Coba aja deh sendiri ntar teman-teman tentang flash untuk ini. Kayak ini flash depan, ini flash belakangnya. Nah, nanti ketika teman-teman tekan itu, nanti lampu flashnya otomatis akan menyala gitu. Kalau nggak nyala berarti lampu flashnya itu udah rusak. Itu aja deh ya. Kemudian Bluetooth, wireless, security, kayaknya itu deh yang fatal, yang luar biasa fatal. Kayaknya itu aja di bagian ini. Untuk
service-service yang lain ataupun kayak service setting segala macam. Nah, untuk yang bagian menu paling bawah ini itu boleh dicoba sendiri. Kalau tadi kamera belakang, sekarang aku cobain kamera depan. Oke, kamera depan nih atas. Oke, kamera depan berarti oke. Untuk plus LED test ini untuk lampu flash. Kalau lampu flashnya satu, dia dikasih kayak punya aku nih, dua flash di depan sama flash belakang. Ini nggak bisa juga ditampilin ya. Kira-kira diperlukan, teman-teman nanti buka aja. Kalau kira-kira nggak diperlukan, itu ya nggak masalah juga. Kalau aku sih lebih kepada pengecekan supaya cepat ya. Aku ngeceknya tuh cukup di service info sama service test aja, supaya lebih menghemat waktu. Ntar kalau kelamaan ngecek, penjualnya juga ya punya kesibukan lain gitu. Apalagi kalau teman belinya tuh sama orang pribadi, kita menghabiskan waktu setengah jam untuk mengecek lah. Kalau jadi beli gimana? Kalau nggak jadi gitu loh ya. Ada ketinggalan ya dikit, maaf ya. Aku coba masuk deh ke sini. Untuk tes yang ini yang aku janjiin tadi kan, berapa durasi teleponnya. Tadi kan aku contohin kasus aku baru pakai handphonenya 7 hari. Sekarang aku coba liatin sama teman-teman tentang berapa waktu panggil. Ini waktu panggilnya. Ini untuk waktu panggilan aku di total untuk panggilan SIM 1, karena yang aku pakai cuma SIM 1, SIM 2 nya tidak aku pakai. Itu waktu panggilan aku itu sebanyak 77 jam 59 menit 5 detik, hampir 78 jam untuk durasi panggilan aku. Jadi di sini yang aku mau kasih tahu teman-teman, sama kayak kasus yang aku gambarin tadi, memungkinkan tidak ketika 7 hari pakai aku menghabiskan waktu 78 jam untuk menelpon. Aku coba bagi deh, 1 minggu kan itu 7 hari. Kalau 1 hari berarti aku harus nelpon sebanyak kurang lebih sekitar 10 jam lebih lah kira-kira untuk waktu telepon aku dalam seharian. Itu kayak anak-anak sekarang kalau bahasanya tuh, kalaupun ada yang terpenuhi kayak gini, itu apa ya bahasa anak-anak sekarang, bucin ya gitu namanya. Udah, itu tentang waktu panggilan. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa nilai lah handphoneku nih betul ndak baru seminggu pakai atau udah lama kali loh dipakainya gitu. Dan satu lagi ya, sebelum aku ke kode rahasia yang keempat, ini tentang baterai, status baterai. Di sini teman-teman juga bisa lihat status baterai dari handphone tersebut. Di sini langsung lihat kesehatan baterainya aja. Di sini kesehatannya good, berarti bateraiku dalam masih kondisi yang baik. Oke, mungkin untuk kode rahasia aku yang ketiga ini mungkin cukup panjang ya. Kemudian untuk kode yang keempat ini kode pamungkas ya, kode terakhir. Aku cobain buka dulu kode pamungkas terakhir. Nah, sebetulnya kode pamungkas terakhir itu adalah kode untuk mereset yang namanya itu reset smartphone. Sebelum direset, aku saranin buat teman-teman semua, karena sekarang security di handphone ataupun pengamanan handphone itu sekarang udah luar biasa. Yang namanya tuh susah untuk dibobol. Kadang akunnya terkunci, kayak Xiaomi misalnya, Mi Cloud terkunci, akun Google-nya terkunci, dan segala macam. Untuk membuka itu biasanya biayanya kalau untuk pembobolan yang seperti itu sekitar 100 ribuan lebih, kadang ada yang sampai 200 ribuan hanya untuk membobol akun. Jadi aku saranin kalau teman-teman beli handphone, sebelum nih masukin kode pamungkas kita, teman-teman minta dulu sama penjual keluarkan akunnya.
Pokoknya seluruh akun yang jelas. Terus kalau dia pakai kata sandi ataupun pakai sandi kunci untuk telepon, minta dimatikan. Kalau handphonenya pakai sidik jari, kalau bisa hapus sidik jarinya dulu. Baru kemudian teman-teman tekan kodenya. Ini kodenya aku bilang aja ya. Aku juga nggak mau ngeriset handphone aku gitu. Susah loh ya gitu. Nah, mohon maaf. Nah, kalau untuk ini aku cuma tuliskan aja ya kodenya. Kodenya yaitu bintang pagar bintang 7780 pagar bintang. Nah, ini menghapus semua data yang ada di telepon, terutama yang berada di memori internal ataupun memori telepon. Kalau kartu memori biasanya dengan format seperti ini itu masih tetap aman. Nah, kalau udah deal, baru kemudian teman-teman setelah dikeluarkan akun lah, pokoknya teman-teman tekan kode ini untuk mereset handphone tersebut. Jangan sampai untuk teman-teman pengecekan ini juga teman-teman lakukan. Teman-teman langsung masukkan bintang pagar 7780 pagar bintang, kemudian teman-teman ikuti perintah yang ada di layar handphone itu ya, kalau jadi beli. Kalau nggak jadi beli. Demikian tips dan trik aku kali ini. Tetap ikuti channel aku dengan cara subscribe, kemudian beri dukungan dengan like, komen, dan share-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.